saja budaya yang masih terwarnai oleh budaya tradisi Hindu. Tapi menghadiahkan pahala menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak dibatasi waktu, kapan saja mau. Silakan. Sampai baca Al-Quran, diniatkan pahalanya untuk si mayit, itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak masalah. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak ada gunanya, tidak sampai. Sehingga tapi kita tidak bisa sekarang mengatakan bahwasanya Saudi itu Wahabi karena apa anti tahlilan. Padahal anti tahlilan itu justru malah Syafi'i. Muhammad dan muridnya justru banyak sampai saat ini masih mengatakan boleh menghadiahkan pahala. Nah, ini ada data yang semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, merubah paradigma sudut pandang kita tentang siapa saudara-saudara kita di Saudi Arabia. Tahukah Anda berapa besar bantuan kerajaan Saudi kepada masyarakat Aceh ketika tsunami? Sumbangannya besar sekali Pak, 50 juta US dollar. Itu sampai sekarang sumbangan Saudi masih mengalir untuk Aceh Pak. Perumahan di Aceh dibangun oleh Saudi, sekolahan, puskesmas, dan saya termasuk yang menerjemahkan MOU, perjanjian antara lembaga donor Saudi dengan salah satu perusahaan konstruksi di Aceh untuk membangun perumahan dan puskesmas di Aceh. Saya pernah menerjemahkan salah satu kontrak perjanjian kerjanya. Sampai saat ini, silakan berkunjung, ada sana akan ada sekolah-sekolah yang dibangun oleh, dan ternyata dananya cukup besar, 50 juta dolar. Sehingga dengan dana sebegitu besar, pemerintah Saudi menjadi negara ketiga yang menyumbang untuk pembangunan Aceh pasca tsunami. Tapi ini tidak diekspos oleh media kita Pak. Media-media kita tidak mau mengekspos ini. Berita ini tidak diangkat. Kemudian kalau untuk skala internasional, nomor berapakah Saudi dalam urusan sosial, sumbangan kemanusiaan? Ternyata Saudi adalah urutan ke-17 untuk urusan donasi kemanusiaan Pak, menyumbang kemanusiaan dengan menyumbangkan 0,9% dari APBN-nya, melebihi sumbangan Amerika Serikat. Amerika hanya menempati urutan 19, Saudi urutan 17. Subhanallah. Tapi itu juga tidak didengar oleh umat Islam di Indonesia. Indonesia kenalnya hanya Amerika. Indonesia, masyarakat kita hanya sekedar Australia, bantuan Australia, bantuan Amerika. Padahal faktanya sumbangan Saudi ke Indonesia itu terlalu besar Pak, banyak sekali. Ini sumbangan yang formal dari negaranya, belum lagi sumbangan yang tidak formal dari perorangan, lembaga-lembaga sosial. Subhanallah. Kalau kita bicara tentang Palestina, seringkali demonstran HMI dan yang lainnya, umat-umat Islam, mahasiswa tatkala demo selalu mengatakan kemana Saudi kok tidak bantu Palestina. Selalu itu yang dikembangkan, mengesankan dengan demo itu sudah memberikan dukungan, sumbangan yang sangat berarti bagi Palestina. Padahal kita lihat datanya, Saudi itu adalah donatur terbesar Palestina. Jumlah sumbangan dalam ini jumlah sumbangan resmi Pak pemerintah Saudi dalam dolar Amerika. Tahun 1998 sumbangan Saudi ke pemerintah Palestina 1.250 juta dolar. 1.250 juta dolar. Tahun 1999 naik signifikan jadi 25 juta. Tahun 2012 juta, 2001 260, 2002 134 juta dolar, dan terakhir 2010 sumbangan Saudi ke Palestina sebesar 146 juta dolar. Uang yang begitu besar tapi tidak diekspos, tidak ada yang tahu. Umat Islam di Indonesia tidak. Indonesia hanya mengirimkan MNC
dokter sukarelawan ke Palestina, depos seakan-akan sudah jagoan, padahal dananya berapa? Kecil sekali. Demonstrasi sudah merasa bangga, tapi dana yang begitu besar, belum lagi diplomasi yang dikerahkan oleh Saudi untuk melobi Palestina dan yang lainnya, luar biasa. Semuanya itu tidak dikenal oleh umat Islam. Ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kondisi yang sejatinya terjadi di lapangan. Memang kita dikondisikan oleh media kita agar Islam di Indonesia memerangi Islam di Saudi, saling membenci umat Islam. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya umat Islam sibuk dengan urusan sendiri, sibuk dengan urusan sendiri. Asal ada satu TKW dibunuh saja di Saudi karena dipancung, dia membunuh kemudian dibunuh lagi, itu sudah menjadi masalah besar. Tapi coba kalau ada TKW Indonesia dibunuh di Singapura, pelajar kita Indonesia mati di Singapura, tidak begitu besar masalahnya, kecil. Padahal mahasiswa Pak, bukan belajar, bayar ke Singapura, tapi tidak masalah. Berita sekilas beberapa hari hilang, tidak ada demo, tidak ada macam-macam. Tapi sekedar ada TKW membunuh di Saudi, kemudian dia dibunuh lagi sebagai penerapan hukum Allah, umat Islam di Indonesia ribut. Ini adalah media Pak, peran media yang memang sengaja ingin memojokkan, ingin mengadu umat Islam sesama umat Islam. Karena sebagai pesan saya, marilah kita merenung Pak, apalah arti Islam kita kalau sekedar nama? Apalah sebutan Wahabi kalau ternyata yang kita pegang itu namanya saja, tapi hakikat Wahabinya kita buta, tidak tahu apa Wahabi. Karena jangan pernah memperebutkan nama, tapi pelajarilah hakikatnya, substansinya apa, inti masalah apa. Inilah yang harus kita lakukan. Contoh konkret misalnya, Syekh Abdurrahman Al-Bakri, salah seorang ulama Saudi, pernah berdagang ke India. Di India Pak, dia singgah atau mungkin di salah satu perumahan dan dekat masjid. Uniknya, kiai di masjid tersebut setiap kali selesai berceramah, dia selalu melaknati Syekh Muhammad Wahab. Sehingga orang Saudi ini yang notabene juga cucu murid dari Muhammad Wahab merasa risih. Bagaimana cara membenahi masalah ini? Akhirnya beliau punya akal, diundanglah ulama tersebut ke rumahnya, dijamu makan. Namun sebelum dijamu, beliau sudah menyiapkan salah satu karya Syekh Muhammad bin Wahab yang halaman sampulnya dicabut, sehingga yang ada hanya isi dan tidak menyantumkan nama Muhammad bin Wahab. Ketika ulama tersebut membaca karya Muhammad bin Wahab, dia mengatakan, karya ini sangat bagus sekali, seperti karyanya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, mirip. Yang disebutkan hanya Al-Quran, hadis, dan judul bab, tidak ada komentar sedikit pun, seperti perilaku Imam Bukhari. Subhanallah, unik. Akhirnya dia bertanya, ini kitab milik siapa ini? Tuan rumah pura-pura tidak tahu. Akhirnya dia mengajak, kalau gitu kita tanya ke Syekh Fulan yang dia adalah penjual kitab, insya Allah dia tahu. Dan setelah diberitahu ternyata itu karya Muhammad bin Abdul Wahab, dia terperangah, berarti selama ini saya mendolimi Muhammad bin Abdul Wahab, saya melaknati dia, padahal ternyata dia itu orang baik, padahal dia adalah orang baik. Karyanya begitu bagus, tidak ada sedikit pun caci maki dalam kitabnya, tidak ada sedikit pun kafir mengkafirkan, tidak ada sedikit pun dalamnya sikap kasar mengajak masyarakat untuk bersikap anarkis. Maka dia menyesali, dan akhirnya sejak saat itu setiap kali dia usai berceramah, dia mendoakan memohonkan ampunan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu sebagai solusinya bagaimana? Kondisi sudah terlanjur umat Islam centang berentang bermusuhan dengan terperangkap dalam isu yang dilontarkan oleh seorang orientalis, akhirnya menjadi saling tuduh dan saling musuhi. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama ialah
kita mengembangkan kedewasaan sikap. Kita mulai berpikir jernih, kebenaran dinilai dari dalil, bukan dinilai dari figur. Marilah kita mulai bersikap ilmiah. Apapun, siapapun yang berkata-kata, siapapun yang berbuat, pelajarilah, hukumilah, nilailah perbuatannya, ucapannya dengan dalil, bukan karena faktor figur, tokoh, atau hubungan kekerabatan, atau kebencian yang sudah terlanjur tertanam, atau kasih sayang yang sudah terlanjur tertanam. Namun kebenaran dan kesalahan itu dinilai dari apa? Dari dalil dan bukan dari selera, bukan dari perasaan. Rasa-rasanya kok pas ya, itu bukan dalil, Pak. Itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah Al-Quran dan sunnah dan dalil, hadis dari Nabi SAW. Adapun rasa-rasanya kok serp pas dalam hati, oh ini kan kiai besar, ini ulama besar, maka itu bukan standar kebenaran. Standar kebenaran adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Imam Ali pada suatu hari dikatakan kepadanya, "Atara annana nadhunnu annaka 'alal haq?" Apa engkau kira kami percaya kamu itu benar, sedangkan yang lawanmu, musuhmu itu adalah salah? Maka Imam Ali memberikan satu pelajaran, katanya, "Innal haqqa la yu'rafu birrijal." Kebenaran itu tidak dinilai dengan figur. Namun kenalilah kebenaran, niscaya kalau kamu sudah kenal kebenaran, kamu akan tahu siapa orang. Jangan menilai kebenaran dengan orang, tapi nilailah orang dengan apa? Dengan kebenaran. Kalau dia mengatakan benar, maka itulah yang benar yang harus dibela. Tapi kalau dia mengatakan salah, walaupun orang terdekat, maka harus kita katakan salah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Maidah ayat ke-8 berikut ini. Dan ini pelajaran penting, bagaimana penduduk neraka ketika di hadapan Allah SWT mengakui ternyata yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam neraka apa? Karena mereka selama ini hanya menilai dari apa? Dari figur pelaku. Oh, selama dia yang mengatakan, berarti saya terima. Selama yang mengatakan adalah pemimpin kita, tokoh masyarakat kita, pasti kita terima. Tapi kalau yang mengatakan bukan dari tokoh masyarakat kita, maka tidak kita terima. Sehingga mereka mengatakan, inna ata'na sadatana wa kubawa'ana fa'adhallu nas-sabil. Selama ini kita hanya berbekal, yang penting dia ketua kabilah, yang penting dia pemuka masyarakat kita, berarti dia benar. Tidak dikaji ulang, tidak dipelajari, tidak diukur dengan tolak ukur yang semestinya. Ini sekedar renungan, Pak, sebelum saya akhiri pertemuan kita. Ada satu renungan. Ini adalah Telaga Warna di Bogor, Pak, di daerah Bandung. Telaga Warna, airnya indah sekali, sampai disebut dengan Telaga Warna karena airnya jernih dan terpancar sinar yang warna-warni dari air tersebut. Airnya sejernih ini, Pak. Ini adalah Telaga Warna. Ini salah satu mata air yang kemudian mengalir ke arah Jakarta dan akhirnya menyuplai Sungai Ciliwung, Pak. Sungai Ciliwung yang terkenal di Jakarta itu ternyata salah satu sumber airnya adalah dari Telaga Warna. Ada 13 hulu Sungai Ciliwung. Salah satunya adalah Telaga Warna ini, jernih sejernih ini, Pak. Rasa-rasanya kalau ada di sini, sejuknya udara di sini, kita ingin minum langsung airnya. Sejuk, indah, bersih, luar biasa. Sampai saat ini menjadi objek wisata Telaga Warna. Karena indahnya pemandangan dan sejuknya air, jernihnya air di Telaga Warna. Namun ketika sampai di Jakarta, warnanya keruh, coklat, kotor sekali, Pak. Dan bahkan penuh dengan sampah. Ini artinya mata air yang tadinya jernih, keruh, keluar dari perut bumi, kemudian lama-kelamaan karena percampuran macam-macam sampah terkena tanah, kemudian ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab buang kotoran di sana dan sini, limbah dialirkan ke sungai, sampai akhirnya Sungai Ciliwung menjadi seperti ini kondisinya. Inilah kondisi, inilah fakta yang harus kita renungkan, kita ambil pelajaran. Demikian juga ajaran Islam. Islam yang datang dari zaman Nabi sudah 1433 tahun yang lalu, Pak.